Oke, saya kembalikan waktu kepada Bapak Irfan. Dipersilakan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon perkenannya Bapak Ibu sekalian. Saya duduk di depan, kemarin diminta Ibu Ketua untuk MGMP hari ini. Saya ketok tular apa yang sudah saya dapat duluan. Tentunya saya tidak berharap kita berlama-lama, tapi saya ingin menyampaikan secepat mungkin, tetapi mengena ke Bapak Ibu, apa yang perlu saya sampaikan akan saya sampaikan. Yang lain-lain mungkin kita bisa diskusikan, baik itu secara daring maupun lewat WA. Yang pertama, mari kita bersyukur bahwa kita hari ini dalam kondisi sehat, walaupun kondisi pandemi, kita semua dalam kondisi sehat. Jadi melalui MGMP ini saya akan menyampaikan beberapa hal. Jadi mohon izin juga MGMP ini saya rekam sekaligus sebagai laporan pengimbasan AKM saya di kementerian. Jadi rekamannya akan saya buat untuk pengimbasan nantinya, untuk laporan pengimbasan. Bapak Ibu sekalian, pada prinsipnya evaluasi belajar yang akan dilaksanakan dengan provinsi itu sebetulnya bukan untuk kelulusan siswa kita, ya. Karena kelulusan itu bukan oleh provinsi, melainkan kalau sekarang kelulusan siswa itu kan bergantung sekolah. Salah satu dasar pelulusannya adalah nilai ujian sekolah. Kalau provinsi sekarang mengadakan evaluasi secara berbasis komputer dan Android, tujuannya satu. Jadi untuk mengontrol, mengevaluasi sejauh mana hasil belajar di sekolah-sekolah yang ada di bawah Provinsi Jawa Timur. Nah, jadi itulah sebabnya kenapa kita Jawa Timur berbeda dengan Jawa Barat, Jawa Tengah, atau provinsi lain di Indonesia. Jadi kalau Jawa Timur semampang kita jalan, juga provinsi juga bisa punya program, provinsi juga bisa mengukur sekolah-sekolah ketercapaiannya sampai di mana. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang pertama terkait ujian tahun ini, sebetulnya Bapak Ibu sudah mendapatkan materi ini ketika Bapak Ibu mengikuti AKM secara daring. Jadi di akun belajar masing-masing kita, di SIM PKB kita masing-masing, dari dasar nilai PISA ini, kemudian yang kedua, tuntutan kecakapan hidup memang di kurikulum 2013, termasuk Bapak Ibu sekalian, Situbondo memang paling aktif. Hampir semua guru di MGMP kita mengikuti pendidikan keterampilan hidup. Bahkan bukan hanya diklat sampai ke BIMTEK ya, lengkap saya lihat. Makanya Bu Nikmah sangat bersyukur kita teman-teman kimia itu di kementerian termasuk MGMP yang paling aktif kita. Hanya tinggal mungkin yang sekarang yang AKM ya kayaknya teman-teman masih banyak yang belum selesai kayaknya. Masih bisa diikuti Bapak Ibu. Sudah tutup tapi angkatannya banyak. Iya, angkatannya banyak, monggo. Enggak, yang belum monggo diikuti Bapak Ibu. Banyak manfaatnya untuk Bapak Ibu sekalian. Belum keluar lagi ya? Iya. Oke, saya belum melihat karena punya saya kan sudah tidak. Karena kalau AKM itu berbeda dengan kemarin. Jadi kita yang sudah mengikuti bahwa ini tidak bisa lihat jadwal yang baru kan. Karena jadwal itu akan muncul bagi SIM PKB yang belum mengikuti pelatihannya. Monggo bagi Bapak Ibu yang belum mengikuti, segera daftarkan diri Bapak Ibu sekalian. Kalau bisa tidak sampai di hari terakhir. Kalau hari terakhir itu akan muncul jenengan harus jadwal lagi. Kalau untuk masalah siasat kelulusannya kan teman kita ada yang aktif, Pak Dimas itu begitu selesai langsung nge-share gitu. Jadi dijamin kita kalau yang kimia lulus. Karena bocoran soal evaluasinya bisa, tapi ilmunya yang penting Bapak Ibu sekalian, untuk Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau bisa ya jangan. Ya karakter itu kita munculkan. Monggo selamat datang Bu, di depan sekalian. Ibu di depan. Oke, monggo Ibu. Alhamdulillah.
Ternyata Bu Retno bisa hadir. Kita mau nggak Ibu? Bapak Ibu sekalian, yang berikutnya. Jadi bapak-bapak, bapaknya hanya satu ya, bapak ibu-ibu. Yang ketiga di AKM ini kita tentang profil pelajar Pancasila. Ini pun tidak akan saya jelaskan lah. Silakan bapak ibu belajar di pelatihannya. Nah, yang terpenting di sini bapak ibu, jadi asesmen nasional itu mencakup AKM, survei karakter, survei lingkungan belajar. Nah, tanggung jawab kita yang guru, yang terpenting itu adalah yang jelas, kalau survei karakter kan mereka yang mensurvei, tapi kita yang membentuk karakter anak kita. Lingkungan belajar, itu pun menjadi tanggung jawab kita untuk pengelolaannya, bagaimana lingkungan belajar itu bisa berkontribusi terhadap perkembangan anak kita, perkembangan anak didik kita. Dan yang tidak kalah penting adalah AKM. Jadi kita sebagai guru harus bisa menerapkan kompetensi minimal bagi siswa kita dalam pembelajaran. Jadi bukan lagi targetnya seperti dulu. Kalau dulu bagaimana anak kita bisa mengerjakan soal sebaik mungkin. Sekarang itu lewat asesmen kompetensi minimal ini, kita membekali anak kita supaya anak kita itu siap berhadapan dengan soal, tapi juga siap berhadapan dengan dunia nyata. Karena soal yang kita buat oleh guru berbasis pada literasi dan numerasi yang ada dari kehidupan sehari-hari. Itu yang diharapkan dengan pemerintah pada kita. Nah, di pelatihan itu sendiri Bapak Ibu kalau mengikuti pelatihan AKM, Bapak Ibu akan mendapatkan yang pertama ya, apa sih AKM itu sendiri? Sehingga saya tidak jelaskan di sini bagaimana teknisnya. Tapi yang terpenting buat kita sebetulnya adalah Bapak Ibu akan paham tentang butir soal asesmen literasi maupun butir soal numerasi. Karena itu yang harus kita terapkan ke anak kita di dalam pembelajaran. Nah, kalau tadi Bu Ani mengatakan tentang manfaat asesmen. Jadi memang dengan adanya asesmen yang diukur bukan keberhasilan siswa, tapi bagaimana kualitas pembelajaran di Indonesia melalui rekaman pembelajaran yang ada di masing-masing sekolah. Sehingga AKM di awal sekarang ini kan tidak semua siswa dalam satu sekolah, tapi diambil sampel per sekolah itu kenanya hanya sekitar 45 orang. Itu yang terjadi. Tapi tiap sekolah menjadi tidak sama ketika ada sekolah besar, ada sekolah kecil, sampel itu tidak sama pengambilannya. Sekaligus bagi kita guru, AKM itu sendiri sebagai bahan untuk umpan balik. Bagi provinsi itu juga jadi umpan balik. Nah, Provinsi Jawa Timur tidak mau ketinggalan. AKM-nya pemerintah pusat itu kan keseluruhan. Jawa Timur supaya AKM keseluruhan ini berhasil, maka evaluasi belajarnya pun berbasis AKM. Artinya apa? Mendorong sekolah-sekolah supaya guru di sekolah-sekolah membiasakan anaknya itu terbiasa dengan soal literasi maupun numerasi. Konsekuensinya kita sebagai guru punya tanggung jawab untuk belajar. Selama ini kan kita membuat soalnya yang hot-hot saja gitu kan. Sekarang bukan hanya hot, tapi kita juga harus berbasis AKM. Sisi lain, buat mengambil kebijakan, AKM ini sendiri juga dasar untuk mereka menyusun program. Ini bandingannya antara AKM dengan AN dengan UN ya. Karena AKM itu salah satu komponen dari AN. Bapak Ibu, nanti ketika belajar lah, saya tidak usah bacakan itu. Nah, di asesmen literasi, jadi kita harus membiasakan 4 hal bagi anak kita. Memahami, menggunakan, mengevaluasi, dan merefleksi. Level 1-nya itu memahami. Kalau kita terbiasa dengan taksonomi Bloom, dimulai dari L1. Memahami kan bukan L1 kan, bukan C1. Jadi kalau sekarang di literasi itu kita mulai dari, kalau sudah memahami yang jelas C2. Jadi minimal kita sudah C2. Bukan lagi C1. Karena C1 dengan sendirinya, ketika kita memakai C2 minimal dalam penilaian, otomatis C1 juga harus tercover. Numerasi. Numerasi ada 3. Jadi ada memahami, mengaplikasi, dan bernalar. Bagaimana penerapannya? Nanti di belakang akan saya perlihatkan di soal.
Ininya sudah barangkali tidak perlu saya jelaskan, berbasis komputer jelas ya, maupun smartphone. Pesertanya tidak seluruh murid, ini AKM secara nasional. Jadi hari pertama dengan hari kedua, Bapak Ibu. Jadi literasinya hanya 1,5 jam. Kalau kita dulu ujian nasional 2 jam ya. Jadi di hari pertama literasi 90 menit, di hari kedua numerasi. Kemudian hari pertama itu ada survei karakter, hari kedua ada survei lingkungan belajar 30 menit, 2 jam. Tapi 2 mata ujian buat anak-anak. Nah di AKM ini yang ujian bukan hanya siswa yang disurvei oleh pemerintah, nanti kita guru pun akan harus mengikuti AKM. Saya tidak paham kalau yang guru apakah dipilih atau tidak. Yang jelas kalau tahap awal kemarin rencananya guru memang tidak semuanya sama seperti siswa. Tapi bagi kita kan tidak, awalnya tidak. Oh sekarang semua sudah. Semua guru. Kalau guru semuanya berarti Survei karakter dan lingkungan, survei lingkungan. berat bagi kita tanggung jawabnya. Kalau diberi waktu 2 minggu ngisi kuisnya. Nanti akan lucu ketika siswa kita bagus, kita gurunya malah nilainya jelek gitu. Tapi ketika siswanya kurang bagus, kita gurunya bagus, wajar. Tapi menjadi tidak wajar ketika siswa kita bagus, kita gurunya malah tidak bagus. Artinya apa? Jangan sampai kita di dalam ujian AKM sekarang ini tidak lebih bagus dari siswa kita. Kita juga harus belajar dengan tuntutan ini. Pak Irfan, kita tidak mengikuti ujian materinya kan, hanya survei aja. Okay. Nah dari anak-anak itu diharapkan itu cerminan guru, Pak. Iya. Iya itu. Tadi saya tadi katakan sasarannya guru, bukan siswa. Siswa itu sebagai dampak. Okay. Jadi bahan evaluasi mereka terhadap kita guru. Okay. Apalagi guru-guru yang sudah mendapatkan sertifikasi ya Bu. Dengan pemerintah jelas sekarang kita terukur sertifikasi kita digunakan untuk apa gitu. Bapak Ibu ini bentuk-bentuknya. Jadi kalau dulu anak kita itu terbiasa hanya dengan pilihan ganda. Bahkan di awal-awal kemarin Jawa Timur sudah memulai soal ada yang esainya. Sekarang jadi ada pilihan ganda biasa, ada pilihan ganda kompleks, ada menjodohkan, ada isian singkat, ada uraian. Uraian mungkin terbiasa. Pilihan ganda ini pilihan ganda biasa yang hanya satu jawaban benar. Tapi ketika isian singkat, Bapak Ibu saya yakin sudah paham, menjodohkan juga sudah memahami. Yang pilihan ganda kompleks ini yang beragam. Ada pilihan ganda kompleks benar salah dengan satu jawaban benar. Ada pilihan ganda kompleks yang jawabannya lebih dari satu benarnya. Jadi itu jadi ada hanya benar salah, ada benar, benarnya hanya satu, atau ada yang benarnya lebih dari satu, benar salahnya itu. Ini barangkali tidak perlu saya jelaskan, Bapak Ibu sekalian. Jumlah soalnya kalau kita tingkat SMA nanti anak kita itu 36 butir, tetapi nanti di ujian evaluasi hasil belajar yang Provinsi Jawa Timur masih tetap 40 sementara. pilihan ganda. 36 pilihan, 4 uraian. Yang lainnya pilihan ganda biasa, pilihan ganda kompleks, menjodohkan, sama isian singkat. Jadi uraiannya hanya 4. Soal nomor 36, 37, 38, 39, 40. Nanti akan saya perlihatkan. Dan di akhir mungkin, tapi mohon maaf ya, saya akan memberikan bocoran IBS buat Bapak Ibu, biar kita Situbondo tidak jelek-jelek amat. Ketika tapi jangan dikasih bentahannya ke siswa. Iya, jangan dikasihkan ke siswa. Jadi harapan saya begini, saya di akhir memberikan IBS itu Bapak Ibu bisa mereka-reka seperti apa soalnya. Karena kalau beda IPK dengan IBS. Kalau IBS itu sudah lebih spesifik. Bapak Ibu yang sudah mahir membuat soal, ketemu IBS, sudah bisa baca seperti apa soalnya gitu dengan IBS itu sendiri. Saya yakin. Dengan sumpah ya. Ya, tidak boleh disebarkan. Saya tidak berharap itu nyebar ke kabupaten lain. Karena saya yang otomatis kan rahasia. Tapi saya yakin teman-teman penyusun yang lain juga pasti bocorkan di kabupatennya sendiri. Karena tanggung jawab kita. Kabupaten Situbondo, saya walaupun ada ngajar di Banyu Putih paling timur, saya juga akan prihatin ketika teman-teman Situbondo yang lain nilai kimianya jelek gitu. Karena kita
Ya kebersamaan kita di MGMP Kimia dari awal dari dulu ketika Bu Ani yang dulu suka mengikuti pelatihan, Bu Ani, saya merasakan ketika ditulari Bu Ani, oh akan seperti ini ujiannya. Mari kita sekarang juga tetap kekompakan kita jaga. Situ Bondo harus jadi yang terbaik gitu. Itu yang kita menjaga kerahasiaan. Jadi kontennya ada tag informasi, ada tag fiksi, tapi kalau kita yang di bidang sains, konten kita itu pasti tag informasi ya. Kemudian proses kognitifnya dari mulai menemukan, ini L1, kemudian interpretasinya nanti L2, dan ada yang soal sampai tingkatan L3. Konteksnya bisa personal, bisa sosial budaya, tapi kebanyakan kalau soal kimia konteksnya rata-rata saintifik. Jarang yang ada personal. Yang sifatnya sosial budaya atau personal ini non eksakta biasanya selain kimia. Jadi Bapak Ibu kalau dulu ujian itu paling banyak, soal ujian itu hanya 5 lembar, 6 lembar. Nanti ujian AKM anak kita itu, saya kemarin hitung untuk kertas folio saja, ketika sebelum saya masukkan ke dalam sistem, dari banyaknya literasinya Bu, soal ujian anak-anak itu sampai 20 lembaran lebih. Bahkan ada kemarin itu kita protes ketika kita menyusun soal, guru Surabaya itu literasinya wow gitu. Selama ini kan kita tidak pernah mengeluarkan soal dengan unsur selenium. Guru ya iya, sampai mengeluarkan soal dengan unsur selenium, bayangkan. Akhirnya kita protes dengan tim itu. Jadi IBS-nya sudah jadi, tetapi teks soalnya akhirnya unsurnya diganti, disesuaikan. Karena ketika menggunakan selenium, anak akan lebih sulit untuk menganalisis. Ini strategi penyusunannya. Jadi kalau selama ini soal kita itu kan hanya HOTS. Tapi kalau dengan literasi, maka di dalamnya ada AKM, juga ada soal HOT, Bapak Ibu. Ini 5 hal pentingnya. Barangkali kalau masalah stimulus, butir soal, bentuk soal, level soal. Jadi ini yang harus diperhatikan Bapak Ibu dalam menyusun soal. Barangkali Bapak Ibu juga kan di sekolah masing-masing ada ujian semester 6 Bu ya. Jadi kalau memang mau diadakan ujian semester 6 di sekolah Bapak Ibu, saya memberikan bocoran IBS, Bapak Ibu bisa menyusun soal dari IBS itu untuk latihan anak-anak. Saya minggu depan sudah. Berarti seminggu Bu Ani punya waktu nyusun. Oke, baju putih insya Allah tanggal-tanggal segitu. Ya agak akhir ya kita ya. Oke. AKM besar. Ya, kalau ujian sekolah ya ini Bapak Ibu salah satu contoh bagaimana stimulus itu harus berbunyi di dalam soal. Yang membuat soal ini master ya, Pak Ari Damari memang dari dulu. Ya, mungkin kalau Bu Ani sudah kenal lama dengan Pak Ari. Saya mencoba mereka buat soal kimia yang seperti ini. Sampai hari ini saya juga belum sesempurna ini gitu tetap. Akhirnya makanya saya hari ini tetap pakai punya Pak Ari Damari. Nanti saya share, saya punya link-link tulisan-tulisan ilmiah. Nah itu untuk literasinya. Kan penelitian ini tentang sampah, ITB, dan seterusnya. Itu kita ada fasilitas itu, dan itu gratis. Gitu. Jadi tidak perlu berbayar. Untuk dasar literasinya Bapak Ibu sebelum menyusun soal. Oke. So, Bu Ani siap membantu. Nanti saya share alat linknya. Kalau di masa sudah saya share itu, tapi tidak tahu dipakai pandai sama Bapak Ibu. Semua mapel di situ bisa ya. Tentang fisika, kimia, biologi bisa. Ya asal mau membaca, jadi kita harus memulai berliterasi diri. Yang kami rasakan begini Bapak Ibu, kami sendiri penyusun soal Jawa Timur, kita kan rata-rata enak aja bikin tag panjang gitu. Kalau ini Pak Ari Damari pintar, dari soal ini, dari tag sependek hanya 2 paragraf ini, beliau bisa mengeluarkan soal lebih dari 1. Jadi tagnya itu tidak perlu panjang-panjang. Oke, ada. Ini salah satunya contohnya soal pilihan gandanya. Lihat Bapak Ibu. Jadi beliau hanya menampilkan ketika di sini penyelam menggunakan penutup telinga karena ini berarti soalnya kan tipenya PG. PG hanya 1 jawaban.
bukan PG kompleks. Dengan anak membaca, di sini ada jawabannya tersirat gitu. Walaupun kalimatnya tidak persis dengan pilihannya di dalam jawaban, opsi jawabannya. Tapi ada di sini yang jelas. Nah, aman untuk kita. Yang sulit itu begini. Jadi kita membuat teks dari yang panjang tadi kayak kata Bu Ani, kita punya referensi panjang. Nah, bagaimana teks yang panjang dari hasil-hasil seperti itu, dari link seperti itu, harus kita ubah menjadi kalimat kita yang pendek seperti ini, tapi juga mudah dibuat soal. Dan tidak seperti soal-soal zaman kurikulum dulu. Jadi kalimatnya itu persis ada di sana gitu. Kalau sekarang enggak. Bagaimana kita melatih berpikir anak kita lewat soal ini? Coba Bapak Ibu lihat, tidak ada pilihan A, B, C, D, E. Opsinya di sini yang kalimatnya sama persis dengan literasinya. Tapi bagi anak yang sudah terbiasa menganalisis teks, dia akan mudah. Soal seperti ini akhirnya anak ujian sekolah itu tidak harus belajar lagi. Karena modelnya bukan pada konten kalau sekarang. Ibaratnya gini, ibarat kita makan, kalau zaman dulu kan kita menyediakan makanan, bagaimana caranya anak kita bisa makan. Kalau sekarang enggak, kita memberikan alat untuk supaya anak kita bisa makan. Itu zaman sekarang, lewat pendidikan sekarang. Oke Bapak Ibu, lanjut. Nah, dari teks tadi, tuh Bapak Ibu sekalian, soal pertama yang muncul bisa pilihan ganda. Soal kedua, dari teks ini, dari teks yang tadi, hanya satu literasi ini sudah keluar soal isian singkat. Seperti ini. Sebetulnya gampang jawabnya kan kalau anak bisa melihat gambar, memahami gambar, menjawab soal isian singkat ini gampang. Efektif, efisien bagi kita guru. Bagi anak juga, kalau teksnya tidak terlalu panjang-panjang, kan enak dia ngerjakannya. Selama ini, yang biasanya bikin mabuk anak-anak kita ujian soal bahasa Indonesia ya Bu Ani ya? Ya, itu sebetulnya kita sedikit belajar tentang bahasa Indonesia. Bagaimana kita membuat inferensi, bagaimana membuat ya itu yang baik. Jadi kuncinya di sana. Benar. Jadi dari referensi yang kita peroleh, kita buat jadi referensi lagi untuk anak kita di dalam mengerjakan soal. Soal ketiganya bisa soal esai. Keluar dari, padahal hanya satu teks literasi. Numerasinya. Oh, numerasinya ini kan Bu, sudah masuk tadi. Ya, sudah. Oke, dari satu soal ini, dari soal literasi ini, lihat Bapak Ibu. Yang pertama tadi kan soal pilihan ganda. Yang kedua isian singkat. Yang numerasinya kan ada di esai. Ya. Jadi padahal datanya di sini kan hanya row, hanya kedalaman dia misalkan 10 meter, tekanan 1 atmosfer. Rumusnya pun tidak rumit-rumit. Kalau kita kan selama ini bagaimana membuat soal, kalau lewat soal hot biasanya dulu kita serumit mungkin gitu ke anak itu. Kalau sekarang enggak, bagaimana anak bisa mengaplikasi. Jadi kalau misalkan pengetahuan tentang literasi, jadi tidak dibuat rumit seperti dulu, tapi literasinya kita bawa pada kehidupan sehari-hari atau indikator, ngitung indikator dibawa ke kehidupan sehari-hari. Misalkan, oh dia akan memilih indikator yang cocok setelah dia melihat data-data hasil observasi perubahan warnanya kan. Itu yang diharapkan gitu. Jadi anak sekarang itu mereka ketemu ini dia bisa menafsirkan seperti ini, ketemu ini bisa menafsirkan seperti ini. Soal berikutnya lihat Bapak Ibu. Dari teks ini, masih dari teks ini, kita bisa membuat pilihan ganda kompleks. Benar, salah. Jadi dari 4 pilihan ini anak kita harus menentukan mana yang benar, mana yang salah. Ini salah satu bentuk pilihan ganda kompleks. Kemudian soal berikutnya lagi. Masih dari teks literasi yang sama, keluar soal menjodohkan. Jadi efisien.
kalau yang terjadi sekarang ini kemarin, kita karena sistemnya Jawa Timur belum seperti ini. Artinya saya buat tag, kemudian saya bikin soal 1, 2, 3 yang sesuai dengan tag itu. Tidak bisa kemarin. Jawa Timur itu sistemnya kemarin di sistemnya masih kayak bahasa Indonesia. Jadi satu tag, satu soal, satu tag, satu soal harus seperti itu. Akhirnya kita penyusun kemarin menyesuaikan dulu dengan sistem yang ada. Ketika kita meminta Jawa Timur seperti ini, programmernya mungkin karena waktu mepet juga berpikir tidak bisa juga, sulit kan, karena namanya program itu tidak mudah gitu. Itu yang terjadi. Dia tidak sanggup angkat tangan karena Jawa Timur memintanya kan dari awal sudah seperti itu gitu jadinya. Nah, ini dalam level kognitifnya Bapak Ibu. Tadi kan saya katakan ada memahami, menemukan informasi, memahami dan mengevaluasi. Jadi nanti di penulisan kisi-kisinya, kalau dulu kita hanya L1, L2, L3. Itu kan level kognitif. Nah, ada lagi yang namanya level kognitif literasi. Jadi ini adalah level literasi, nanti nulisnya LL, misalkan mencari dan memilih informasi yang relevan. Berarti LL1A. Jadi di samping ada level kognitif level 1, level 2, soal level 3, itu soal tingkat kesulitan soal. Tapi kompetensi anak yang kita susun di dalam kisi-kisi itu namanya LL, A1, 2, dan seterusnya. Contoh seperti ini Bapak Ibu, saya tampilkan kisi-kisinya. Jadi kisi-kisi sekarang nanti Bapak Ibu seharusnya, nah nanti seperti ini format kisi-kisinya yang kemarin kami terima dari provinsi. Jadi ada tambahan, kalau kemarin kan kita ada hanya materi esensial, kelas, kemudian IPK. Sebentar. Ini kalau tidak disentuh nggak keluar ya. Tidak disentuh, Bapak. Tidak mau dibiarkan berlama-lama. Jadi kalau yang kemarin kisi-kisi kita kan hanya materi esensial, kelas atau semester ya kemarin, langsung ke IPK, ke level kognitif, langsung IPK, indikator butir soal. Kalau sekarang ada tambahan, konten dan konteksnya. Yang tadi konten itu kan tadi yang saya tampilkan di sini. Kontennya itu, bentar biar ingat lagi. Kita tadi kan sudah ini. Apakah teks informasi, apakah fiksi? Itu konten. Kemudian konteksnya, kalau kita jelas saintifik. Jadi kalau kita selalu ke sini, teks informasi sama saintifik. Nah, baru proses kognisinya nanti ada di sini Bapak Ibu sekalian. Ada di level kognitif. Nah, ini kayak seperti ini. Ada L2. L2 ini kan seperti biasa. L1, L2, L3 Bapak Ibu dari semenjak UN ada seperti itu kan. Tapi yang baru yang ini LL2A. LL2A itu maknanya, jadi kalau kita bikin soal yang LL2A itu, nih, soal kita harus memahami interpretasi dan integrate. Nah, 2A berarti memahami teks soal literasi. Soal seperti tadi yang pertama yang saya tampilkan yang fisika itu termasuk LL2A, salah satu contohnya. Kalau yang evaluasi berarti seperti soal kita dulu yang di UN level 3. Ada data-data, kemudian anak kita nanti apakah di data itu dia harus merefleksikan dari data, apakah anak kita itu harus menyajikan yang lain, atau anak kita menilai apakah data itu bersesuaian dengan ini, sepertinya, dan sebagainya. Bapak Ibu sekalian, kok tidak mau bergerak ya? Ya, tidak apa-apa, manual saja. Ini yang level kognitif yang kita biasa ya, C1, C2 sampai C6, barangkali tidak perlu saya paparkan.
Bapak Ibu sekalian, terkait konteks dan konteks literasi, tadi sudah dari yang gambar pertama Bapak Ibu sudah dapat ini tadi. Teksnya itu bisa teks informasi, bisa teks sastra. Kemudian kalau numerasi, ada bilangan, geometri, aljabar, dan data ketidakpastian. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ini bentuk soalnya tadi sudah saya jelaskan juga. Barangkali yang lainnya sudahlah. Ini contoh aja. Ini seperti ini. Ini teks. Kemudian otomatis dengan teks ini siswa kita berarti kan soalnya literasinya membaca. Kemudian kontennya ini sastra jelas. Karena si kikir dan emasnya. Dari sini kita tahu bahwa ini sastra. Kemudian sifatnya karena sifat tentang orang personal sehingga di sini konteksnya personal. Contoh lain. Yang seperti ini termasuk konteksnya sosial budaya. Yang soal tadi, betul, teks informasi, kemudian scientific. Jadi literasi membaca sains. Ini Bapak Ibu yang sifatnya kontennya aljabar, yang satunya kontennya data dan ketidakpastian. Jadi kalau Bapak Ibu menampilkan grafik, itu termasuk kontennya data dan ketidakpastian. Kan ada soal-soal kita yang ada grafiknya, biasanya terkait literasi ya Bu Ani ya. Kadang kita pakai soal grafik. Kemudian kesetimbangan, sifat koligatif, itu bisa pakai, jadi data, kontennya bisa data dan ketidakpastian. Tapi kami di Jawa Timur kemarin sebetulnya membuat soal itu semudah mungkin buat anak kita. Jadi memang kemarin itu satu ada penyusun yang mengundurkan diri, akhirnya yang diambil peringkat berikutnya dari yang hasil seleksi dulu. Ada tambahan Bu siapa Sri Wilujeng ya, SMA Surabaya, nggak kenal. Saya kan tidak ikut. Tapi kalau Bapak Ibu yang punya Facebook pasti mengenal Sri Wilujeng di Facebook. Dia salah satu guru yang aktif one week, 1 minggu 1 praktikum. Guru itu paling aktif. Jadi selalu nge-share tiap minggu sekolahnya praktikum anaknya itu. Memang dia senangnya seperti itu gitu saya lihat. Jadi ketika dia kemarin menjadi penyusun soalnya itu semuanya berbasis praktikum. Aduh, kata Bu, iya sekolah jenengan bagus. Coba jenengan sekolah ngajar di SMA Negeri Banyu Putih. Pak Dwi seneng kalau ada Bu Sri Wilujeng. Waduh, Pak Dwi jadi megang labnya tiap hari kerja ya Pak Dwi. Alhamdulillah. Nanti akan saya share lah Bapak Ibu bisa belajar sendiri barangkali. Yang terpenting sebetulnya, ya tadi saya katakan mohon izin karena sebetulnya tidak ada hal yang baru. Hanya Bapak Ibu belum biasa saja. Apalagi Bapak Ibu semuanya sarjana, saya yakin bertemu hal baru bisa belajar. Hanya saja saya dapat kesempatan duluan mendapatkan informasinya sehingga saya sampaikan. Bapak Ibu bikin soal, kemudian nanti saya telaah. Ini sudah mendekati nggak dengan soal? Oke, nanti akan saya jawab. Misalkan soal ini sudah hampir mirip dengan apa yang di soal ujian di tingkat provinsi. Monggo kalau mau seperti itu. Oke, tapi kalau saya membocorkan soalnya, mohon maaf kalau soalnya. Karena saya juga terikat komitmen dengan provinsi. Implikasinya hukum gitu buat saya. Dengan adanya tanda tangan integritas, pakai meterai dan segala macam, itu perjanjian hukumnya saya dengan provinsi gitu. Makanya hanya ini yang bisa saya berikan. Ini hidupnya lah. Ada settingannya ya? Iya, mungkin ada settingannya biar tidak panas ya. Sampai di sana mungkin ini cukup saja. Sudah Pak Irfan? Oke. Baik Bapak Ibu sekalian, tadi ini dari saya dapat simpulkan Bapak Ibu tadi yang sudah saya informasikan bahwa
asesmen yang dilakukan oleh pemerintah itu adalah nanti hasil dari asesmen nasional itu akan memetakan predikat dari sekolahnya. Dan yang paling penting bagi kita ya, kita tidak bisa memaksakan drill-drill soal itu tidak akan pernah mampu Bapak Ibu. Dengan hanya membalik sekian bulan ya, itu tidak akan mampu membuat anak kita berubah. Mana Mbak Sri? Tinggal orang itu saya aja. Bu Wina ya? Bu Wina, tolong konsumsinya gitu. Resep teori. Oh gitu. Oh enggak Bapak Ibu Sampai sampai Bu Wina ada berapa di ruangan? Dari saya cukupkan Bapak Ibu. Jika tidak ada pertanyaan atau usulan, alhamdulillah acara MGMP ini sudah kita lalui. Semoga apa yang kita pelajari hari ini ya, karena kita belajar juga apa yang kita pelajari dan apa yang sudah diberikan oleh Bapak Irfan sebagai narasumber itu mendapatkan barokah dan dapat meningkatkan atau menjadi inspirasi Bapak Ibu untuk dibawa ke kelas Bapak Ibu. Sebelum saya tutup acara ini, untuk Pak Imam, mohon untuk berdoa Pak Imam sebagai doa Pak Imam sebagai penutup. Sabar lu jajan sampai nggak doa. Mau makan tunjuk. Ulu RC untuk mau makan lagi dulu. Enggak mau tak nyaru aja, takut campur. Yang tunjuk lama enggak ketemu Pak. Baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Alhamdulillah dalam pertemuan ini mudah-mudahan kita terutama senantiasa selalu dilindungi Allah dan anak-anak kita juga senantiasa selalu dilindungi Allah. Semoga dalam kesempatan ini ilmu yang sudah kita terima mudah-mudahan mengembangkan sekolah masing-masing dan mudah-mudahan barokah. Al-Fatihah. Al-Fatihah yang kedua begitu, mudah-mudahan pandemi ini cepat berlalu dan kita terbiasa dengan new normal Bapak Ibu dan tidak kaget-kaget seperti awal pandemi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli salatan biha min ahwal wa taqdirna biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min al-sayyi'at wa tanfa'una biha inda ta'ata wa tubaddiluna biha al-sayyi'at. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatil Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari saya kurang dan lebihnya mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Bapak Ibu, semoga apa yang sudah kita pelajari dapat bermanfaat untuk dibawa pulang ke sekolah masing-masing, untuk diterapkan di sekolah masing-masing. Dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.